Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elvina Kostansa, guru matematika di SMK Negeri 1 Kuus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 239 801 3584. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja video pembelajaran dengan materi pokok, matriks dan submateri pengurangan matriks. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Siap, selamat pagi Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Senang berjumpa dengan kalian pada hari ini dalam mata kita belajar apa hari ini? Mata pelajaran matematika. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Kalau ada, tolong sampahnya dipungut. Tidak ada. Semua dalam keadaan bersih. Baju semua bagaimana baju laki-laki? Ya. Terima kasih. Berarti saya menganggap kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik. Sebagai manusia kita perlu bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan untuk hari yang telah kita lewati dan telah bisa berkumpul kembali pada hari ini. Ya. Membuka pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa? Paling atas. Saya berdoa. Tuhan, terima kasih padamu karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga sekolah. Ya Tuhan, sekarang kami akan mulai pelajaran. Saya mau mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Baik, ketua kelas bisa melaporkan siswa yang pada hari ini tidak hadir. Satu orang. Atas nama siapa? Nama Yunus Bagus. Kita lanjut dengan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang materi pokoknya adalah matriks, tetapi submaterinya adalah apa? Tentang apa? Operasi pengurangan matriks. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Sebelum ke pengurangan matriks kita belajar tentang apa? Operasi penjumlahan matriks. Sebelum lanjut ke materi tentang pengurangan matriks, saya mau bertanya dulu kepada kalian, mau mengingatkan kembali, kira-kira setelah kalian belajar tentang konsep matriks, ada lagi tentang penjumlahan matriks, saya mau menanyakan kira-kira apakah kalian masih ingat apa itu definisi matriks? Lanjut, saya akan membagikan dulu ini bahan ajarnya. Maaf. Masih dengan tenang. Apakah kalian masih ingat tentang definisi matriks? Apa itu matriks? Ya. Matriks adalah susunan elemen atau bilangan berbentuk posisi panjang yang diatur pada baris atau jajaran, menjalin atau golong dan rotasi dengan tanda kurung. Ya, kurung. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu definisi matriks? Ada yang bisa menjelaskan kembali dengan suara yang lebih lantang? Ada? Angkat tangan yang bisa. Angkat tangan. Saya
Ya. Matriks adalah susunan elemen atau bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur pada baris atau jajaran dan lajur atau kolom dan dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Ya. Matriks adalah kumpulan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang, ada yang namanya baris dan kolom, dan diapiti oleh tanda kurung kurawal. Bisa mengerti? Bisa. Baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, metode diskusi dan tanya jawab, dan pendekatan saintifik, peserta didik. Yang saya harapkan sebentar, kalian dapat menjelaskan operasi matriks, yaitu operasi pengurangan matriks dengan tepat. Sebentar kalian dapat menyelesaikan soal-soal masalah tentang pengurangan matriks. Lalu menentukan hasil operasi matriks, yaitu operasi pengurangan matriks dengan benar. Ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi matriks, yaitu operasi pengurangan matriks dengan tepat. Jadi inilah maksud kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ini tujuannya. Baik, manfaat kita belajar matriks, ya, supaya kalian mengerti juga bahwa apa daripada kalian bertanya-tanya kenapa kita mesti belajar matriks. Ini manfaatnya. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, materi ini dapat memudahkan dalam menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Kita dapat menentukan harga barang yang kita beli di mana saja, dan dapat menentukan nilai tunggal dari suatu barang. Nilai tunggal maksudnya nilai per itemnya, nilai persatuan barang yang kita beli. Ini semacam di sistem persamaan linear 3 variabel. Lanjut, ini model pembelajarannya. Ya, dalam pembelajaran pada hari ini, ya, sebentar, model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kalian, saya akan sajikan masalah dan kalian menyelesaikannya. Yang berikutlah metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Jadi kalian mendiskusikan masalah lalu presentasi di depan kelas. Dan ini adalah teknik penilaian. Jadi saya berharap kalian bisa melakukan diskusi dengan penuh tanggung jawab, kerjasama, dapat menerima pendapat teman. Karena teknik penilaian, pengamatan, tes tertulis dan unjuk kerja. Saya berharap semua aktif selama diskusi berlangsung. Karena selain penilaian kelompok, juga penilaian per individu. Oke, bisa mengerti? Bisa. Sebuah video pembelajaran, saya minta kalian untuk duduk berkelompok. Ya. Dengan kelompok yang sudah ya. Sudah? Ya. Baik. Ya, simak video berikut. Ini kan sudah hampir pukul 3. Apa benar APBN jadi naik? Cepat Tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi
Rp1.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Sekarang ini kita harus irit, tidak usah dulu jalan-jalan. Emang kenapa? Sekarang kita harus irit, BBM sudah naik, Pertalite yang harganya 7.650 jadi 10.000, terus Pertamax 12.500 jadinya 14.500. Terus bapak saya sopir truk juga mengeluh kalau harga solar juga naik. Pokoknya semua harganya pada naik. Berapa ya kenaikannya? Iya, berapa kenaikannya? Coba kita hitung pakai matriks. Oh iya ya, mari kita hitung. Ini adalah mengorientasi peserta didik pada masalah. Sebelum saya membagikan LKPD, masalah ini sebentar ada di LKPD ya. Apa yang kalian bisa simpulkan dari video yang saya tayangkan itu? Apa yang kenaikan harga BBM di tahun berapa? 2022 kan? Dan tahun 2019, tadi tahun 2019 dan tahun 2022. Terus kita lanjut, saya membagikan LKPD. Permasalahan itu ada dalam LKPD ya. Adalah diskusikan dengan teman tentang masalah-masalah yang ada di LKPD ya. Silakan berdiskusi dengan teman. Kalau tidak mengerti boleh bertanya sambil melihat bahan ajar. Tidak mengerti silakan bertanya. Kamu mau selesaikan masalahnya. Masalah pertama tentang BBM. Ya. Tuliskan nama-nama kelompok baru. Tidak mengerti bisa bertanya. Pahami soal. Diskusikan dengan teman, penyelesaiannya seperti apa? Bagaimana penyelesaian soal? Baca dulu soal masalahnya. Baca baik-baik. Oh, berarti kita baca. Harus ditulis dengan selisihnya. Kita baca ini terus lengkap di sini. Tuliskan di tabel. Setelah kalian memahami isi bacaan, kalian melengkapi tabel. Tabel itu menyatakan matriks ya. Matriks pada tahun harga BBM pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Setelah kalian memahami isi bacaan, kalian melengkapi tabel yang menyatakan matriks, Ya Bu. No. Baca, maksudnya jangan sampai teman yang lain satu saja yang kerja. Usahakan aktif semua ya. Ya Bu. Umum selisih kau 4.200. caranya bagaimana sampai begitu tadi? Caranya Kenapa sampai ya Bu. ini? Dari mana ini?
2.350 Selisihnya dikurang dari tahun 2022 di Selisih dari 2019. harga BBM tahun 2019. Lanjut. Lanjut isi tabelnya. Iya Bu. Jangan sampai salah, jangan sampai salah mengisi tabel. Mulai dengan presentasi. Sudah siap? Kelompok mana yang belum? Ya, sambil kalian kelompok yang belum menyelesaikan, kita melihat presentasi dari kelompok yang sudah menyelesaikan. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompoknya mereka menangkap. Oke, silakan. Yang lain menangkap. Ya, persilakan kelompoknya Nada untuk menyampaikan hasil diskusi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami kepada pemateri saya. Masalahnya yaitu di Pulau Sumatera harga Pertalite sama dengan Rp7.650, harga Pertamax Rp10.600 dan harga Pertamax Turbo Rp12.400. Sementara di Pulau Jawa harga Pertalite Rp7.650, harga Pertamax Rp10.200 dan harga Pertamax Turbo Rp12.000. Sedangkan di Pulau Sulawesi harga Pertalite Rp7.850, harga Pertamax Rp10.400 dan harga Pertamax Turbo Rp12.200. Bulan ini pemerintah telah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 2.30. Melansir informasi resmi PT Pertamina, rincian harga BBM terbaru 2022 jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamax Dex, dan Biosolar di Indonesia sebagai berikut. Di Pulau Sumatera, harga terbaru Pertalite Rp10.000, harga terbaru Pertamax Rp15.200 dan harga terbaru Pertamax Turbo Rp16.600. Sementara di Pulau Jawa, harga terbaru Pertalite Rp10.000, harga terbaru Pertamax Rp14.500 dan harga terbaru Pertamax Turbo Rp15.900. Sedangkan di Pulau Sulawesi, harga terbaru Pertalite Rp10.000, harga terbaru Pertamax Rp14.850 dan harga terbaru Pertamax Turbo Rp16.250. Berdasarkan masalah di atas, hitunglah berapa besar kenaikan harga BBM tahun 2022. Baik, kami akan melengkapi tabel yang ada di bawah.
Itu sudah. Pertalite di Pulau Sumatera Itu tahun berapa? Ini tabel M. Ya. 7.650. Sudah. Terus Pertamaxnya 10.600. Pertamax Turbo 12.400. Kemudian di Pulau Jawa Pertalite-nya 7.650. Pertamax 10.200. Pertamax Turbo 12.000. Di Pulau Sulawesi Pertalite-nya 7.850. Pertamax 10.400. Pertamax Turbo 12.200. Lanjut harga BBM tahun 2022. Di Pulau Sumatera Pertalite-nya 10.000. Pertamax 15.200. 15.200. Pertamax Turbo 16.600. Di Pulau Jawa Pertalite-nya 10.000. Pertamax 14.500. Pertamax Turbo 15.900. Di Pulau Sulawesi Pertalite-nya 10.000. Pertamax 14.850. Pertamax Turbo 16.250. Ya. pas. Selisih kenaikan harga BBM jenis Pertalite Pertamax dan Pertamax Turbo tahun 2022 dan tahun 2019. Selisih kenaikan harga Pertalite Pulau Sumatera tahun 2022 adalah 2.350. Yang kedua 4.600. 4.200. Di Pulau Jawanya yang pertama 2.350. Yang kedua 4.300. Yang ketiga 3.900. Di Pulau Sulawesi yang pertama 2.150. Yang kedua 4.450. Yang ketiga 4.050. Sudah sampai sini ada. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Pas, sesuai. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Sesuai. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, supaya anggota kelompok bisa melanjutkan pembahasannya. Selanjutnya tabel selisih BBM jenis Pertalite Pertamax dan Pertamax Turbo tahun 2022 dan tahun 2019. Yang pertama Pulau Sumatera Pertalite-nya 2.350. Yang kedua Pertamax-nya 4.600. Pertamax Turbo 4.200.
Di Pulau Jawanya, Pertalite-nya 2.350, Pertamax-nya 4.300, Pertamax Turbo 3.900. Flash Lamesinya, Pertalite-nya 2.150, Pertamax-nya 4.450, Pertamax Turbo 4.550. Oke, sampai di sini juga mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Di Pertamax di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, mungkin di 4.600 itu bisa dijumlahkan kembali, bisa diperbaiki kembali. Coba lihat di tabel Karena Sumatera dengan Sumatera di Pertamax ya. Dari berapa ya? Hasil pengulangan dari berapa di sini? Hasilnya adalah Karena 18.000 kurang 10.600, 15.000 kurang 10.600, 4.400. 15.000 kurang 15. Seharusnya di situ berapa ya? 4.400 ya. 4.000 perbaik, 4.400. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ada lagi? Oke, sekarang kalian bisa lanjut. Misalkan matriks M menyatakan harga BBM tahun 2019 dan matriks N menyatakan harga BBM tahun 2022 dan matriks O adalah selisih harga BBM tahun 2022 dan harga BBM tahun 2019. Baik, kami akan melengkapi matriks berikut. Matriks M di baris pertama kolom pertama 7.650, baris pertama kolom kedua 10.600, baris pertama kolom ketiga 12.400, baris kedua kolom kedua 7.650, baris kedua kolom kedua 10.200, baris kedua kolom ketiga 12.000, baris ketiga kolom pertama 7.850, baris kedua kolom ketiga 10.400, baris ketiga kolom ketiga 12.200. Mengenai tentang Ada pertanyaan? Hah? tidak ada, Pak. Kalau tidak pertanyaan berarti mengerti ya? Baik, bagus. Sekarang tentukan ordo dari matriks M dan N. Langsung tulis ordo. Oh, tidak, biar tulis saja. Tulis apa? Atau nada langsung tulis apa? Tulis. Ordo dari matriks M yaitu 3 kali 3 dikurang ordo dari matriks N sama dengan 3 kali 3. Oke, sekarang di sini mungkin ada yang bertanya. Langsung kesimpulan. Kesimpulan
Kesimpulannya, kedua matriks dapat dikurangkan jika kedua matriks memiliki ordo yang sama dan dapat dikurangkan dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang serta. Ya. Jadi dari penyelesaiannya mereka, matriks itu dapat dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Matriks A ordonya 3 kali 2, maka matriks B-nya harus 3 kali 2 juga. Atau matriks A 3 kali 3, matriks B juga 3 kali 3. Itu baru bisa dikurangkan dan dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang serta. Letaknya sama, baris di matriks A kurang dengan baris di matriks B. Seperti itu. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Ya, tepuk tangan. Silakan dulu. Terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Berikut adalah kelompok 2. Saya dengan Mas Lutfi. Itu tadi penyelesaian untuk 2 buah masalah kontekstual tentang pengurangan matriks. Jadi apa tadi syarat kedua matriks dapat dikurangkan? Apa tadi syarat tadi? Setelah elemen apa tadi syaratnya? Bagaimana kalau berordo matriks A-nya 3 kali 3, matriks B-nya 3 kali 2? Apa itu bisa dikurangkan? Kenapa tidak bisa dikurangkan? Karena tidak memiliki ordo yang sama. Syarat utamanya adalah memiliki ordo yang sama. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Baik. Ini adalah penguatan karakter. Penguatan karakternya adalah pada saat tadi kalian berdiskusi, penting sekali namanya kerjasama. Dengan kerjasama maka persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Harapannya adalah kalian bisa mengerti dengan penyelesaian soal yang sudah diselesaikan. Lalu ada juga menghargai pendapat teman. Jadi saling menghargai sehingga semuanya dapat menyelesaikan soal dengan baik. Lalu ada rasa tanggung jawab. Itu yang dibutuhkan. Kemudian kalian bisa berpikir kritis dan kreatif. Lalu tepat dalam mengambil keputusan. Tepat dalam mengambil keputusan terbukti kamu dapat menyelesaikan soal dengan benar dan tepat. Tadi kesimpulannya, 2 buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Dan hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki ordo sama dengan matriks semula. Harus memiliki ordo yang sama dengan matriks yang menjadi soal, dengan elemen-elemennya terdiri dari hasil pengurangan dengan elemen-elemen pada matriks. Ya, refleksi. Apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Kalian memahami konsepnya? Konsep tentang pengurangan matriks, sangat. Lalu, pada bagaimana yang belum kalian pahami? Ada yang belum dipahami? Sudah, terima kasih. Apakah LKPD membantu kalian memahami materi hari ini? Terima kasih untuk semua jawabannya. Post test. Di kertas masing-masing. LKPD-nya dikumpul. LKPD-nya dikumpul sebelum kalian mengerjakan post test. Kembali ke tempat duduk. LKPD-nya sudah kumpul semua. Kembali ke tempat tamu. Lalu kalian mengerjakan post test.
dikerjakan. Sudah? 5 menit ya. Post test 5 menit. Alvin, post test sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan. Sudah? Yang sudah kumpul? Yang sudah bisa dikumpulkan? Ya, sudah semua? Sudah. Baik. Baik, untuk pelajaran kita pada pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja tentang operasi pengurangan matris. Baik, untuk materi selanjutnya adalah materi pada minggu depan tentang perkalian matriks. Sebagai penutupnya kita berdoa dulu. Untuk tugas nanti. Untuk tugas tidak ada. Persiapkan saja untuk mengikuti pembelajaran berikut. Ya, apa tadi materi berikutnya tentang? Kalau begitu kita berdoa pula. Berdoa. Marilah kita berikan hati dan batin dan berdoa dalam nama Bapa dan Ya Allah Bapa dalam surga, kami terima kasih kepadamu atas curahan Engkau terus tadi, dan sekarang kami mau pulang dalam hidup dan perjalanan dan sampai hidup kami sampai nama ya Tuhan tetap yang baik dengan sepanjang segala. Terima kasih. Terima kasih.